Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Laida Ridwan. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang nabi dan ulama perempuan dalam sejarah Islam di Nusantara. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembela hak-hak perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik berkaitan dengan status kemanusiaan dan peran perempuan selama Nabi Muhammad hidup. Perubahan mendasar ini terjadi khususnya di antara tradisi jahiliyah dan tradisi Islam. Perubahan status kemanusiaan perempuan. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa masa jahiliyah adalah masa sebelum datangnya Islam. Pada masa ini, hak-hak kemanusiaan yang dimiliki perempuan tidak dianggap ada. Misalnya, bayi perempuan dapat dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan, perempuan seringkali dilacurkan, dapat dijadikan sebagai mahar, perempuan tidak bisa menjadi saksi, perempuan dapat dipoligami tanpa batas, dan perempuan dapat dinikahi oleh mahramnya. Namun, kondisi ini berubah sejak Islam hadir. Hak-hak kemanusiaan perempuan dianggap ada dan bersifat setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Di antaranya, bayi perempuan sudah dilarang untuk dikubur hidup-hidup, perempuan dilarang keras untuk dijadikan sebagai jaminan utang, perempuan bisa menjadi saksi, perempuan dijamin hak atas maharnya, monogami, perempuan mendapat warisan dan bisa mewariskan, serta perempuan dilarang keras untuk dinikahi oleh mahramnya. Selanjutnya, terdapat pengakuan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab terkait dengan perubahan dan penguatan posisi perempuan dalam masyarakat. Beliau mengatakan bahwa kami semula tidak menganggap terhormat atau penting kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak yang secara otonom, di mana kami tidak bisa lagi melakukan intervensi. Pengakuan Umar bin Khattab ini menjelaskan bahwa sebelum Islam hadir, hak-hak kemanusiaan yang dimiliki perempuan tidak dianggap keberadaannya. Namun setelah Islam hadir, mereka menyadari bahwa ada hak-hak kemanusiaan perempuan yang tidak bisa mereka intervensi lagi. Selanjutnya, nilai baru Al-Quran. Dalam budaya patriarki, pusat kesadaran berada pada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki ini memiliki status primer, sedangkan perempuan memiliki status sekunder. Nilai terhadap laki-laki dan perempuan itu tidak sama, yaitu satu laki-laki akan menjadi lebih utama daripada berapapun jumlah perempuan. Dengan begitu, peran laki-laki dianggap lebih aktif dibandingkan peran perempuan yang cenderung pasif. Nah, setelah Islam hadir, pusat kesadaran itu tidak lagi berada pada jenis kelamin, melainkan berada pada manusianya. Status laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama sekunder sebagai hamba Allah, dan nilai-nilai terhadap laki-laki dan perempuan itu dinilai dari ketakwaannya kepada Allah. Itulah mengapa satu laki-laki atau perempuan yang bertakwa itu lebih utama daripada berapapun laki-laki atau perempuan yang tidak bertakwa. Dan dari situ peran laki-laki dan perempuan itu sama-sama aktif dalam mewujudkan kemaslahatan muka bumi. Selanjutnya ada peran ulama perempuan di Nusantara. Keulamaan perempuan Nusantara sudah muncul sejak abad ke-17, di mana sebagian dari ulama perempuan menjabat sebagai sultanah yang memiliki kekuasaan formal seperti di kerajaan-kerajaan muslim. Sebagian ulama perempuan yang lain ada yang menjadi permaisuri raja, keluarga kerajaan, serta menjadi anak, istri, atau keluarga dari tokoh besar Islam. Selain itu, ada juga sebagian dari ulama perempuan yang berproses secara mandiri, dan mereka tidak memiliki kekuasaan formal seperti di kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan. Itulah sebabnya pengaruh yang diberikan itu tidak lagi berasal dari nama besar keluarganya, tidak lagi berasal dari nama-nama kerajaan atau kesultanan yang mereka pimpin, melainkan berasal dari nama dirinya sendiri. Di sini ada contoh ulama perempuan di Nusantara.
Beberapa di antaranya yaitu contoh yang pertama ada dari Sultanah Aceh Darussalam yang bernama Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin. Ia menjabat selama 34 tahun dan menjadi referensi keberhasilan perempuan dalam memimpin negara. Contoh yang kedua yaitu dari Palembang bernama Ratu Sinuhun. Ia merupakan seorang istri dari Raja Kesultanan Palembang Darussalam dan ia juga berhasil membuat panduan hukum adat dan hukum Islam yang berjudul Kitab Simbur Cahaya. Contoh yang ketiga yaitu dari Kepulauan Riau yang bernama Aisyah binti Raja Sulaiman. Ia merupakan sultanah di Kepulauan Riau dan berhasil menjadi penulis yang produktif pada masa itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa peran, status, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan itu sama. Nilai kemanusiaan di antara keduanya itu bersifat setara dan tidak ada yang diunggulkan dan tidak ada yang direndahkan. Meskipun terdapat perbedaan seperti perbedaan fisik, khususnya organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi keduanya tetap bernilai sama di hadapan Allah, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.